warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait mekanisme akreditasi PAUD dan pendidikan non-formal. Mungkin bisa di next. Kami dari anggota kelompok 7 ada 5 orang. Yang pertama ada Faradia Ulfa dengan NIM 041. Yang kedua ada Miftahul Fauzi dengan NIM 047. Yang ketiga ada saya sendiri, Lili Dwi Galuh dengan NIM 062. Yang keempat ada Marsyanda Putri dengan NIM 067. Dan yang terakhir ada Alisa Khotrunada dengan NIM 068. Bisa di next teman-teman. Nah, untuk pembahasan kali ini kita ada beberapa sub. Yang pertama, pengertian akreditasi dan landasan hukum. Yang kedua, fungsi akreditasi. Yang ketiga, prinsip dan standar akreditasi. Yang keempat, organisasi pelaksana akreditasi. Yang kelima, sistem penilaian dokumen akreditasi. Yang selanjutnya ada pengajuan akreditasi, lalu proses akreditasi, banding atas status akreditasi, lalu akreditasi ulang, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Bisa di next. Akreditasi sekolah merupakan penilaian yang mengacu pada standar resmi dan dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional. Nah, hasil dari kegiatan ini merupakan pengakuan kelayakan sekolah yang kemudian disebut akreditasi, di mana hal ini dilakukan baik pada tingkat pendidikan formal maupun non-formal. Nah, pada dasarnya akreditasi difungsikan untuk menentukan kelayakan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap dan jenis pendidikan. Akreditasi pada satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas. Nah, untuk menjamin kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan itu kan diperlukan sebuah metode yang dalamnya. Nah, salah satunya ini itu akreditasi. Nah, akreditasi ini itu memanfaatkan instrumen evaluasi yang dirancang berlandaskan dengan kriteria yang terbuka. Kriteria ini dibangun atas dasar 8 standar nasional pendidikan. Hasil dari proses akreditasi ini menunjukkan akuntabilitas publik yang harus dijalankan dengan objektif, adil, transparan, dan menyeluruh. Mungkin bisa di next untuk dasar hukumnya. Nah, untuk landasan hukumnya ini ada yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 60 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Lalu yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 garis miring PMK titik 05 garis miring 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 garis miring PMK titik 5 garis miring 2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada Kementerian Negara atau lembaga. Dan yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 garis miring P garis miring 2018 tentang pengangkatan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal periode tahun 2018 sampai 2022. Bisa di next.
fungsi akreditasi. Pada dasarnya, tujuan akreditasi adalah untuk memberikan pengakuan terhadap kualitas pendidikan dengan menilai kelayakan setiap unit pendidikan, baik itu PAUD maupun pendidikan non-formal dalam jenis dan tingkat pendidikan. Nah, yang kedua itu untuk bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat dalam memastikan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, mekanisme penjaminan mutu yang diharapkan ini itu dapat membimbing lembaga-lembaga untuk mempertahankan dan meningkatkan standar pendidikan. Bisa di next. Baik, untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan prinsip, di mana di sini kami berikan bahwa prinsipnya adalah yang pertama, hasil akreditasi yang diperoleh harus bisa dipertanggungjawabkan dan memberikan gambaran yang tepat atas pengukuran dan evaluasi yang menyeluruh sesuai dengan waran, tujuan, dan proses akreditasi pada satuan PAUD dan PNF. Jadi, setelah melalui berbagai prosesnya dalam pemenuhan akreditasi, hasil tersebut itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan memberikan gambaran yang tepat dan juga melalui evaluasi yang menyeluruh. Lalu dalam prinsip di atas tadi diatur dengan dari standar, yaitu pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 35 Ayat 1. Pada standar tersebut itu menjelaskan bahwa aspek yang perlu distandarisasi seperti dikembangkan pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang merupakan perubahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Terdapat 8 standar. Boleh di next. Nah, terkait pelaksananya sendiri, ini juga diatur dalam peraturan pemerintah ya. Pada terkait akreditasi ini pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 yang merupakan perubahan juga. Tadi kan di prinsipnya juga ada perubahan, di sini juga ada perubahan, yaitu dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 1 ayat 32 yang mengatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF atau biasa disebut dengan BAN PAUD dan PNF merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program PAUD dan PNF yang didasarkan pada SNP. Jadi BAN PAUD ini juga harus menetapkan kelayakannya itu didasarkan dengan SNP. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sistem penilaian akreditasi. Untuk akreditasi ini kan merupakan sebuah keharusan dari pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidikan layak dapat digunakan oleh masyarakat atau tidak. Nah, hal tersebut itu agar masyarakat tidak salah dalam memilih lembaga pendidikan yang berkualitas. Dalam sistem penilaian dokumen akreditasi yang berkaitan dengan setiap butir permintaan dokumen penilaian dilakukan berdasar dua hal, yakni yang pertama bobot berdasar status butir yang dinyatakan dengan major, minor, dan juga observed dan bernilai masing-masing 4, 3, dan juga 1. Lalu yang kedua skor dokumen yang dinilai berdasarkan satu keberadaannya, yang kedua kelengkapannya, dan yang ketiga kesesuaiannya. Dengan permintaan butir dan implementasi di dalam pelaksanaan program, penilaian ini didasarkan pada rubrik penilaian dengan nilai tertinggi adalah 4 dan nilai terendah adalah 0 atau diartikan dokumentasi tidak terpenuhi. Seperti pada yang gambar PPT yang sudah ditampilkan, nilai akhir nanti akan sama dengan jumlah total nilai butir dari bobot dan juga skor. Bisa di next. Untuk pengajuan akreditasi ini kan merupakan proses untuk memperoleh sertifikasi dari BAN PAUD dan PNF tentang kelayakan program pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini dan juga pendidikan nonformal. Untuk persyaratan umumnya, yang pertama mengajukan permohonan akreditasi pada BAN PAUD PNF melalui sistem penilaian akreditasi SISPENA, PAUD, dan PNF. Yang kedua memiliki NPSN, nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional, dan mengisi Dapodik.
Lalu yang ketiga, memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional atau juga izin pendirian program yang diajukan akreditasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota atau Kemenak, UPT perizinan atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang. Lalu yang keempat, memiliki akte pendirian dari notaris atau SK pimpinan instansi atau lembaga yang berwenang di atasnya. Lalu yang kelima, beroperasi minimal 1 tahun atau telah meluluskan. Dan yang terakhir, menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah, sertifikat kepemilikan tanah dan juga bangunan, atau surat perjanjian sewa, surat perjanjian pemanfaatan prasarana. Bisa di next. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada proses akreditasi. Proses yang pertama yaitu ada pemeriksaan kelengkapan dokumen. Untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen ini merupakan tahap awal dalam proses akreditasi melalui aplikasi Sispena pada tahap klasifikasi permohonan akreditasi atau KPA yang dilakukan oleh Sekretariat Banbaut dan juga PNF Provinsi pada jam kerja. Nah, pada proses KPA ini, sekretariat mengecek keberadaan dokumen dan juga jumlah nilai minimal untuk PAUD sendiri 392, untuk LKP 472, dan 438 untuk PKBM, serta memeriksa kelengkapan dokumen yang dilampirkan oleh lembaga, di antaranya surat permohonan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, lampiran dokumen 8 SNP, serta lampiran foto pendukung. Untuk proses yang kedua ada pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi atau PKPA. Nah, apabila satuan PAUD dan juga PNF dinyatakan lolos tahap pertama, maka dilanjutkan pada proses yaitu pemeriksaan kelayakan permohonan akreditasi yang dilakukan oleh asesor berdasarkan tugas dari Banpaud dan juga PNF selama 3 hari. Proses yang ketiga ada visitasi. Nah, visitasi adalah kunjungan ke tempat lembaga yang sudah melewati prosedur pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh utusan dari Banpaud dan PNF terdiri dari 2 orang asesor. Nah, visitasi dilaksanakan selama 1 hari pada lembaga pendidikan yang melangsungkan akreditasi. Nah, pada saat visitasi, asesor harus mengetahui kode etik dan teknik verifikasi data seperti observasi kelas, melakukan wawancara, dan juga melihat bukti fisik dokumen yang sudah dikirim di Sispena. Yang setelah itu akan didapatkan sesuai dengan instrumen penilaian akreditasi, asesor kemudian mengisi penilaian di Sispena sendiri. Yang keempat yaitu ada tahap validasi dan juga verifikasi yang dilakukan oleh asesor selama 3 hari. Tahap yang terakhir yaitu ada penetapan validasi dan diverifikasi oleh anggota Banpaud dan juga PNF dengan waktu 7 hari sejak hasil validasi dan juga verifikasi diterima. Nah, untuk hasil validasi dan verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh anggota Banpaud dan juga PNF yang hadir pada saat proses validasi di dalam rapat PKA, Banpaud, dan juga PNF untuk mendapatkan penetapan hasil akreditasi di provinsi tersebut. Selanjutnya, Banpaud dan juga PNF akan mengeluarkan surat keputusan hasil akreditasi bertanda tangan Ketua Banpaud dan juga PNF. Next. Selanjutnya ada banding atas status akreditasi. Nah, banding sendiri adalah permintaan dari Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan yang dibuat oleh Banpaud dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi. Nah, pengajuan banding dapat dilakukan dengan melampirkan argumentasi berdasarkan capaian 8 standar nasional pendidikan. Pengajuan banding ini dilakukan dengan mengikuti prosedur pada panduan pengajuan banding akreditasi yang ditetapkan oleh
BAN-PAUD, dan PNF. Adapun permohonan banding ini dapat diajukan dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal SK akreditasi diumumkan di website BAN-PAUD dan juga PNF. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akreditasi ulang. Bagi satuan pendidikan setara PAUD maupun PNF, akreditasi ini akan menghasilkan hasil yang berlaku dalam kurun waktu 5 tahun sejak diberikan kepada sekolah. Jadi, hasil akreditasi ini akan dicap atau digunakan dalam 5 tahun sejak pertama kali diberikan kepada sekolah. Untuk sekolah yang telah terakreditasi B, C maupun mungkin belum terakreditasi sama sekali, mereka sama-sama punya kemungkinan atau memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan kembali akreditasinya sesuai dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, dilihat di layar bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu yang pertama, mengenai satuan pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi B, ini dapat mengajukan akreditasi kembali atau akreditasi ulang itu setelah 3 tahun sejak terakreditasi. Jadi misal mereka terakreditasi tahun 2024 ini, maka baru dapat melakukan akreditasi ulang itu di tahun 2026 atau 2027. Lalu yang kedua, untuk satuan pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi C, dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun sejak terakreditasi. Sejak ditetapkannya akreditasi C, 2 tahun kemudian baru dapat melakukan pengajuan untuk akreditasi ulang. Yang ketiga yaitu satuan pendidikan PAUD dan PNF yang belum terakreditasi, ini dapat mengajukan kembali setelah 1 tahun sejak belum terakreditasi. Jadi ketika belum sama sekali terakreditasi, harus ada jangka waktu 1 tahun, setelahnya baru dapat meminta untuk dilakukan akreditasi ulang. Dan yang terakhir, satuan pendidikan PAUD maupun PNF itu diharuskan mengajukan permohonan untuk meminta akreditasi ulang atau akreditasi kembali kepada Badan Akreditasi Nasional, ini paling lambat 6 bulan sebelum masa akhir berlaku akreditasinya. Jadi semisal dalam 3 tahun akreditasi B, di waktu 2,5 tahun berjalannya akreditasi B itu sudah harus pengajuan untuk akreditasi ulang. Karena 6 bulan kemudian akreditasinya akan habis masa berlakunya. Next, untuk yang terakhir yaitu mengenai monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini merupakan pengendalian mutu atas terlaksananya dari akreditasi itu sendiri, dan ini akan diupayakan melalui dari monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kualitas kerja dari Badan Akreditasi Nasional, PAUD dan PNF provinsi yang ada. Nah, beberapa tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini yaitu yang pertama, jika dilihat dari berdasar pada pelaksanaan per tahapnya, ini bertujuan untuk penilaian implementasi mekanisme akreditasi PAUD dan PNF itu dilakukan. Lalu yang kedua, juga bertujuan untuk menilai peran dari BAN PAUD dan juga PNF dalam mekanisme akreditasi ketika akreditasi berjalan. Yang ketiga, bertujuan untuk melakukan identifikasi masalah yang muncul selama proses pelaksanaan tugas akreditasi berdasar pada temuan di 2 tujuan di atas. Lalu yang terakhir yaitu bertujuan untuk melakukan pembahasan terencana terkait kegiatan serta program dari BAN PAUD dan PNF untuk tahun-tahun berikutnya. Next. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Manajemen PAUD dan PNF dari kelompok 7. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold up,